Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 kelas kecerdasan komposisional E. Saya sendiri, Yulianiza, NRP 0053, dan teman saya. Saya Jordan, NRP 084. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami, yaitu mengenai heart disease prediction using classification algorithm. Latar belakangnya sendiri, penyakit jantung merupakan penyebab kematian nomor 1 di dunia dengan 17,9 juta kasus kematian setiap tahunnya. Adapun penyakit ini biasanya jarang sekali disadari penyebabnya. Namun, ada beberapa parameter yang dapat digunakan untuk memprediksi bahwa seorang itu memiliki penyakit jantung atau tidak. Nah, dari parameter-parameter tersebut, maka perlu dilakukan analisa untuk menghasilkan hasil sebagai sistem pendukung untuk membantu dokter dalam pengambilan keputusan dalam pencegahan selanjutnya. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukannya sebuah algoritma untuk mendapatkan hasil klasifikasi yang paling efektif. Selanjutnya, batasan masalah di sini, saya menggunakan dataset dari heart disease pada machine learning dari UCI Machine Learning Repository pada Kaggle. Nah, di sini terdapat 13 parameter yang digunakan, yaitu usia, gender, chest pain type, tekanan darah, kolesterol, FBS, prestige, talak, eksang, old peak, slope, CA, dan TAL. Kelas targetnya sendiri ada dua, yaitu kelas sehat dan sakit. Nah, lalu metode yang kami gunakan di sini yaitu ada SVM, MLP, Canary Snake Bird, dan SGBoost, serta Random Forest. Tujuan dan manfaat. Tujuan kita melakukan klasifikasi ini yaitu untuk menemukan metode terbaik dalam melakukan klasifikasi pada dataset heart disease. Lalu kita untuk menemukan parameter terbaik dari setiap metode yang kita gunakan pada metode klasifikasi ini. Selanjutnya, manfaat yang kita dapatkan yaitu untuk mengetahui metode dan parameter terbaik dalam melakukan klasifikasi pada dataset heart disease dan untuk mengetahui apakah seorang tersebut dapat terkena risiko penyakit jantung atau tidak. Selanjutnya, pada dasar teori ada spesifikasi dari dataset. Di sini kita menggunakan dataset heart disease dari Kaggle, di mana dataset ini berisi informasi mengenai pasien dengan beberapa parameter, serta kelas target berupa kondisi pasien, apakah terkena penyakit jantung atau tidak, serta ada rincian fitur dengan 14 fitur, terdapat 297 data, ada pada tipe datanya ada 13 integer dan 1 float, serta terdapat dua kelas yaitu sehat dan sakit. Untuk spesifikasinya dapat dilihat di sini. Selanjutnya, untuk rincian fitur terdapat umur, jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan, chest intake, ada tipikal angina, atipikal angina, non-anginal pain, asimptomatik, serta ada trace BPS, yaitu resting blood pressure pasien dalam mmHg pada saat pasien masuk rumah sakit. Lalu ada call, yaitu kolesterol, FBS, ukuran boolean yang menunjukkan apakah fasting blood sugar lebih besar dari 120 mg atau tidak. Dengan tipe datanya itu ada true dan false. Lalu ada RES-CG, hasil ECG selama istirahat, ada normal, abnormal, hipertrofi ventricle, ada 0, 1, dan 2. Selanjutnya ada talak, eksang, outpeak, slope, CA, TAL, dan condition, yaitu sebagai kelas target, ada sehat dan sakit. Berikut adalah sampel dari dataset heart disease. Selanjutnya, kita melakukan eksplorasi data. Di sini kita memeriksa apakah ada missing value, dan di sini tidak terdapat missing value. Lalu kita melakukan memeriksa korelasi antara variabel. Nah, di sini dilihat tidak terdapat korelasi yang begitu tinggi antar variabel, sehingga tidak perlu dilakukan drop atau penghapusan atribut yang memiliki korelasi tinggi. Selanjutnya, kita melihat korelasi dengan data target, dan kita memeriksa data duplikasi. Jadi terlihat tidak ada data yang terduplikat. Selanjutnya di sini ada deskripsi mengenai dataset. Terdapat standar deviasi, mean, rata-rata, dan max. Selanjutnya kita melakukan plotting untuk data kategorikal yang sudah diubah jadi data numerik seperti
male dan female, dan yang lainnya. Di sini terlihat bahwa persebaran datanya itu tidak terlalu jauh, serta kita lakukan plotting untuk data numerik continuous. Lalu kita juga memeriksa outlier. Di sini terdapat beberapa data yang terlihat memiliki outlier, tetapi sebenarnya ini tidak karena dia merupakan data kategorikal seperti sebelumnya. Jadi di sini range-nya memang 0 dan 1, jadi ini bukan merupakan outlier. Selanjutnya kita melakukan preprocessing data. Di sini kita melakukan splitting data, yaitu membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training serta tes. Lalu kita melakukan normalisasi. Hal ini dilakukan agar kita mengubah data tersebut menjadi range tertentu. Selanjutnya, kita menggunakan beberapa metode klasifikasi yang akan dijelaskan oleh Jordan. Jadi dalam percobaan kali ini, kami menggunakan 5 metode klasifikasi. Ada SNMP, di mana itu adalah membuat supaya dua grup, dicari siapa grupnya, dengan algoritma seperti itu. Multi-layer processor, di mana dia itu adalah feed-forward artificial neural network, di mana menggunakan hidden layer untuk menghitung bagian-bagian yang menggunakan supaya berguna untuk hasilnya. Ada juga SGB Boost, di mana itu adalah library open source yang menyediakan gradient boosting. Kita juga menggunakan KNN, di mana algoritma klasifikasi, di mana hasilnya dari tersebut yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dan kategori KNN terdekat. Yang kita menggunakan Euclidean untuk menghitung jarak antara node-node yang ada. Kita juga menggunakan random forest, di mana itu adalah pengklasifikasian pohon keputusan untuk sampel dari kumpulan data dan menggunakan rata-rata untuk meningkatkan akurasi, prediksi, dan total overfitting. Itu berikut adalah 5 metode klasifikasi yang akan kami gunakan pada kesempatan kali ini. Baik, selanjutnya untuk pengukuran kinerja. Di sini kita menggunakan cross validation. Nah, di sini kita mengukur kinerja dari setiap model yang telah kita bentuk. Dan di sini dihasilkan mean cross validation score-nya untuk KNN sendiri 0,65, untuk SVM 0,59, untuk MLP 0,78, Random Forest 0,79, dan SGBoost ada SGBoost ada 0,77. Selanjutnya, desain dan implementasi sistem. Untuk desain sistemnya sendiri, kita mulai dengan import data, lalu melakukan eksplorasi data untuk mengetahui karakteristik dari dataset kita, lalu kita melakukan preprocess. Di sini kita melakukan preprocess, yaitu splitting data dan normalisasi, lalu kita melakukan training dan test method. Untuk training kita gunakan untuk mendapatkan model, serta tes untuk menguji dari model yang telah kita buat. Nah, lalu kita melakukan beberapa skenario uji coba untuk mendapatkan parameter terbaik dari setiap metode yang telah kita uji cobakan. Untuk implementasi dapat kita lihat pada Google Colab, hasil uji coba dan analisa. Jordan. Ya, jadi berdasarkan hasil yang tadi kita udah coba, maka kita karena itu kita mendapatkan akurasi terbaik yaitu 87,91 dengan nilai K adalah 19 untuk KNN. Nah, berikutnya ya. Pada super SVM, mesin, kita tuh mendapatkan akurasi terbaik yaitu 87,91% pada kernel sleep mode dan C 0,1 atau juga kernel EBF yang kebetulan juga sama dan mempunyai C-nya 1. Pada multi-layer system, kita mendapatkan akurasi terbaik 88,59% dengan jumlah masing layer. Layer pertama 50, layer kedua 40, layer ketiga adalah 10. Berikutnya untuk SGB Boost sangat baik, yaitu 81,20% dengan nilai N-nya adalah 46. Selanjutnya untuk random forest. Pada ya. Kamu. yang berikutnya untuk random forest kita mendapatkan kriteria gini
yaitu 85,21% untuk ini, dan akurasi tertinggi untuk Random Forest kategori entropi adalah 80,90%. Nah, dari dua creation ini, yang tertinggi adalah entropi. Maka akurasi terbaik nanti yang kita ambil adalah dengan menggunakan entropi. Selanjutnya untuk analisa hasil dari beberapa model yang telah diujikan tadi, dihasilkan tabel sebagai berikut dengan jumlah akurasi tertinggi diperoleh oleh MLP, akan tetapi waktu runtime-nya yang paling lama juga. Selanjutnya disusul oleh KNN dan SPM dengan runtime yang lebih tinggi yaitu KNN. Dari hasil analisa tadi, maka kita memilih menggunakan SPM sebagai metode dengan performa terbaik karena dilihat dari akurasi serta kecepatan untuk kasus dataset heart disease tadi dengan akurasi sebesar 87,92%. Dan parameter terbaik yang digunakan oleh metode SPM yaitu dengan menggunakan kernel RBF dan C sama dengan 1. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.